Berarti gitu, musuhnya Pak. Itu kelembapan sebenarnya, Pak ya? Air sebenarnya. Air kan? Berarti nggak anti banjir berarti, Pak ya? Anti banjir. Saya mau bertanya Pak terkait pondasi yang dipakai saat konstruksi bambu. Pondasi yang digunakan seperti apa? Ya. Jadi kalau pondasinya sih tergantung berada di bangunan mana akan didirikan gitu. Misalnya di sawah atau di tanah biasa atau di pinggir jurang itu ada tipe pondasi yang bisa kita pakai gitu. Misalnya kalau di pinggir jurang gitu yang 45 derajat gitu. Biasanya kan kalau di Bali kan villa-villanya kan selalu pinggir-pinggir sungai gitu yang curam-curam gitu. Nah itu biasanya kita pakai bore pile gitu. Pondasi bore pile gitu, pancang ke bawah gitu tergantung nanti soil testnya seberapa dalamnya kekuatan daya dukung tanahnya gitu. Pakai bore pile. Terus kalau misalnya di sawah gitu karena dia lembek gitu kita tetap pakai pondasi yang foot flat juga gitu. Terus kalau misalnya di tanah-tanah biasa sebenarnya pondasi biasa sumuran atau pondasi menerus itu kita pakai juga gitu. Dan sebenarnya karena kita spesialis bambu kita selalu buat soil testnya sih sebenarnya untuk tahu bahwa tanahnya itu kuat apa enggak sih untuk daya dukungnya. Sebenarnya sih gitu. Untuk pondasinya berarti pakai beton juga berarti kan? Ya, pakai beton. Ya. Gitu. Bambunya ditancepin beton gitu. Ya. Dan sebenarnya bangunan bambu itu sebenarnya nggak pakai slope ya. Bisa nggak pakai slope. Karena nggak pakai slope. Jadi pondasi titik sebenarnya. Karena pada dasarnya struktur bambu itu ketika hubungan antara pondasi betonnya dengan kolom bambunya itu sistem ini sendi gitu. Jadi kayak sendi tangan gitu. Jadi dia apa ya? Karena bambu kan ini dia fleksibel. Jadi kalau kena gempa gitu nggak masalah, dia akan menari-nari di atas pondasinya itu. Gitu. Ya berarti sebenarnya pabrik beton sama pabrik semen juga nggak kalah, dia tetap maju terus walaupun bambunya dimajuin. Ya. Menangan dia gimana-mana menangan. Berkaca dari keterangan Pak Widi tadi bahwa harus men-treat si bambu supaya potensinya maksimal kan Pak ya. Berarti mostly bangunan bambu nggak akan pernah nempel ke lantai dong Pak ini. Nempel ke lantai itu maksudnya yang gimana nih contohnya? Rumah panggung gitu Pak. Kan kalau kita bicara arsitektur Nusantara, rumah panggung dengan konstruksi kayu bisa awet bertahun-tahun tuh karena lantainya tuh nggak nempel ke tanah gitu kan Pak, diangkat kan. Untuk bangunan-bangunan yang pakai bambu pun prinsipnya sama berarti ini, selalu panggung. Jadi gini, prinsip bangunan panggungan adalah salah satu strategi desain sebenarnya. Bagaimana kita mensikapi lingkungan-lingkungan yang memiliki kelembaban gitu. Nah, dan sebenarnya kita biasanya kalau pakai lantai semen dan ada pondasi kayak misalnya kalau di ini kan umpak gitu kan, umpak bambu, umpak semen atau umpak batu gitu. Biasanya kalau kita di bambu kita pakai batu. Nah sebenarnya batu solid itu mengisolasi kelembaban. Jadi kelembabannya nggak naik ke atas sebenarnya. Jadi memang ada isolasinya gitu loh, supaya nggak kelembaban nggak naik ke atas. Sebenarnya nggak dibuat panggung pun nggak apa-apa gitu, bisa gitu. Tapi desainnya yang harus cerdik gitu kan, yang kreatif gitu. Nah salah satu strateginya ya rumah panggung sebenarnya, dan itu sebenarnya kita pelajari dari arsitektur tradisional. Gitu. Dan sebenarnya Studio WNA juga mendesain itu mengikuti prinsip-prinsip arsitektur tradisional Indonesia sebenarnya, karena sudah teruji ratusan tahun, ribuan tahun bahwa misalnya kayak rumah joglo atau rumah-rumah panggung itu kan sudah teruji oleh waktu, dan kita mengadaptasi kearifan lokal itu menjadi desain yang lebih modern, disesuaikan dengan kebutuhan kita saat ini. Jadi desain-desain yang kita buat sebenarnya walaupun bangunannya organik itu sebenarnya logika strukturnya dari tradisional sebenarnya. Cuman kita mengembangkannya gitu. Jadi lebih modern, jadi lebih struktural dalam artian kan ada teknologi di situ sekarang kan, ada keilmuan civil engineer-nya di situ gitu. Gitu. Jadi kualitasnya kita naikkan gitu.
dengan harapan bahwa kualitas bangunan bambu akan bertahan lebih lama, lebih indah gitu. Kekuatannya juga sangat baik, fungsional. Gitu. Berarti Gitu, musuhnya itu kelembapan sebenarnya Pak ya? Air sebenarnya. Air kan? Berarti nggak anti Air banjir juga. berarti Pak ya? Anti banjir. Jangan. Tapi malah dibuat rakit sekalian malah. Oh, ya, Iya kan? Anti banjir ya. Iya. Cuma tiap banjir pindah alamat doang. Iya. Iya. Jadi buat rumahnya di atas rakit itu pakai bambu. Keren sebenarnya ya. Villa mengapung di atas air. Pindah-pindah. Alamatnya pindah-pindah. Nggak usah di tanah Pak, itu parkirin. Lumayan tuh, diskon 50% Pak. Harga bangunan dikurangi harga tanah. Iya, ini bagus juga ya.